Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, ketemu lagi di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Masih kelanjutan dari kasus Musa dan Firaun ya. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, Musa dengan Firaun ini sangat miris ya. Karena Musa itu adalah anaknya Firaun, walaupun statusnya anak angkat. Sedangkan Firaun adalah bapaknya Nabi Musa. Bayangkan seorang anak harus berhadapan dengan seorang bapak sendiri. Jadi ini memang sebuah peristiwa yang lebih sedih dari cerita Korea sebenarnya. Ya, karena dia harus melawan bapaknya sendiri untuk menegakkan ajaran Allah. Cuman bukan itu kita kaji. Yang kita kaji adalah saya akan mengenalkan kembali lewat risalah Allah ini satu fenomena dimensi insan yang lumayan kalau dia terus mendominasi pada nafs kita bisa akan memberikan dampak yang fatal. Apa nama fenomena dimensi itu? Di surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nujika bibadanika litakuna liman khalafaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang setelah mukhalafah, setelah kekhalifahanmu. Gitu. Jadi apapun ceritanya, ini cerita tentang kepemimpinan. Karena kalimat ini dipakai adalah khalafah, dari kata khalifah. Jadi untuk siapapun itu orangnya yang menjabat sebagai posisi khalifah ini harusnya menjadi ayat. Begitu. Wa in katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tapi sesungguhnya kebanyakan dari manusia gofil dari ayat-ayat kami. Nah, inilah. Jadi ada satu dimensi gofil pada manusia. Ya, pada manusia. Apa itu gofil? Gofil itu lalai. Ya, lalai, lengah. Sahabat, sebenarnya banyak sekali Allah memberikan ayat kepada kita. Ayat ini apa? Ayat ini data ya. Banyak sekali Allah memberikan data-data, termasuk data tentang kekhalifahan Firaun ini. Yang dia memiliki super ego yang luar biasa, tapi akhirnya runtuh
Sebenarnya siapa yang meruntuhkan Firaun? Bukan Nabi Musa. Bukan. Kepemimpinan Firaun ini diruntuhkan oleh alam, ya. Yang dalam metaforanya dia ditenggelamkan oleh laut. Nah, banyak orang yang merasa bangga dengan kepemimpinannya, tapi dengan cara merusak alam, dengan cara membuat kerusakan. Nah, dan dia merasa bangga dengan itu, dan dia merasa memiliki prestise dengan apa yang dilakukannya. Menurut dia itu adalah sebuah prestise, sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi kata Allah itu adalah membuat kerusakan. Berapa banyak contoh pemimpin-pemimpin hebat, tokoh-tokoh hebat luar biasa, kepemimpinannya tapi akhirnya hancur dengan sendirinya, runtuh dengan sendirinya. Ini harusnya menjadi data, ya. Cuman kebanyakan kita lupa. Sebenarnya kalau kita mau sadar, banyak sekali contoh. Dan sebenarnya kalau kita mau sadar, kita sering sekali diingatkan oleh ayat-ayat Allah. Orang yang berbuat salah itu sebenarnya dia tahu kalau itu salah. Cuman karena dia lalai, karena dia lengah, akhirnya dia terjebak dalam kesalahan itu. Apa yang disampaikan Allah lewat kalamullah ini sebenarnya nggak asing-asing banget gitu. Tahunya kita. Udah tahunya kita sebenarnya. Cuman karena lalai, akhirnya kita terjebak dalam kesalahan. Kalau kita mau memberikan kesempatan pada diri kita untuk sejenak saja melakukan kontemplasi, pasti diri kita tidak akan terjebak dalam kesalahan. Karena diri kita ini sebenarnya sudah dibekali dengan potensi falhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah dibekali dengan potensi, sudah diberi kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cuman kita lalai. Banyak contoh-contoh, berapa banyak contoh orang yang mengagul-agulkan materi, kekuasaan dan sebagainya, akhirnya toh hancur. Nah, ini harusnya jadi data, jadi pelajaran. Tapi kok kita malah terobsesi dengan pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh orang-orang yang mengagungkan supremasi duniawi itu. Nah, jadi ini dimensi yang harus kita kenali dan harus kita antisipasi tentunya, agar kita tidak lalai, tidak lengah, tidak gofil terhadap data-data atau ayat-ayat yang sampai kepada kita. Mari kita memberikan kesempatan pada diri kita untuk memberikan ruang dan waktu sedikit saja untuk melakukan evaluasi diri, kontemplasi diri, retrospeksi, sehingga kita selalu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pelajaran agar kita tidak terjebak ke dalam peristiwa-peristiwa negatif yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.